Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang menggetarkan hati. Seseorang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Sebuah kedatangan misterius yang bertujuan untuk mengajarkan kita semua bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling sempurna. Bayangkan, sebuah siang yang tenang di Madinah Al-Munawwarah. Cahaya matahari menyirami tanah pasir dengan kehangatan yang lembut, menyusup di sela-sela pelepah kurma yang melambai pelan. Di dalam masjid yang bersahaja, Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat beliau yang mulia, radhiyallahu anhum. Suasana begitu hikmat, penuh dengan adab dan rasa cinta yang mendalam kepada sang pembawa risalah. Namun, di tengah keheningan yang syahdu itu, tiba-tiba muncul sesosok pria yang memecah perhatian. Kehadirannya sungguh tidak lazim. Ia mengenakan jubah yang putihnya seolah memantulkan cahaya suci. Dan rambutnya hitam pekat, tanpa ada sebutir debu pun yang menempel. Anehnya, tak ada satupun dari para sahabat yang mengenalnya. Namun pria ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan layaknya seorang musafir yang baru saja menempuh perjalanan jauh melintasi ganasnya gurun. Tanpa ragu, pria asing itu melangkah maju, memecah kerumunan hingga ia bersimpuh tepat di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ia menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Sebuah posisi yang penuh dengan ketundukan, sekaligus kedekatan yang misterius. Siapakah sebenarnya tamu ini? Mengapa kehadirannya tidak membawa debu perjalanan? Seolah ia baru saja turun langsung dari langit untuk sebuah misi suci. Disinilah, di hadapan Anda, sebuah tabir ilmu akan tersingkap. Saya akan membawa Anda menyelami kembali detik-detik saat langit berbicara kepada bumi, melalui lisan sang guru yang menyamar. Sebuah pertemuan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap arti sebuah penghambaan, tentang bagaimana rukun-rukun agama ini bukan sekedar teori, melainkan nafas kehidupan bagi setiap mukmin. Mari, kita mulai perjalanan spiritual ini. Mari kita bayangkan sejenak suasana di Madinah Al-Munawwarah pada masa itu. Di bawah naungan langit biru yang luas dan teriknya mentari yang membakar hamparan pasir gurun, sebuah peradaban baru sedang ditenun dengan benang-benang wahyu. Para sahabat radhiyallahu anhum, sosok-sosok mulia yang telah merelakan segalanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, kini berada di sebuah fase transisi sejarah yang amat menentukan. Namun, di balik kegigihan mereka dalam membangun tatanan sosial yang baru, tersimpan sebuah dahaga spiritual yang amat mendalam. Meskipun mereka telah memeluk Islam dengan sepenuh jiwa, seringkali muncul sebuah kerinduan akan pemahaman yang lebih terstruktur. Anda mungkin bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Sebuah kondisi di mana semangat telah berkobar, namun peta jalan yang utuh untuk mencapai puncak kedekatan dengan Sang Khalik belum sepenuhnya terlukis di depan mata. Di tengah kesibukan mengelola Madinah, ada kegelisahan yang menyelimuti hati mereka. Bagaimana cara menyatukan antara amal lahiriah yang tampak seperti sholat dan zakat dengan keyakinan batin yang terkadang masih diguncangkan oleh badai ujian duniawi yang begitu berat. Mereka memiliki tekad, namun mereka merindukan sebuah penjelasan yang sistematis. Mereka ingin memahami bagaimana caranya agar setiap nafas dan tindakan mereka selaras dengan kehendak langit. Diriwayatkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum senantiasa merapat di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerap setiap butiran hikmah bagaikan tanah kering yang merindukan tetesan air hujan. Mereka menyadari bahwa untuk teguh berdiri di atas kebenaran diperlukan lebih dari sekedar keberanian fisik.
Diperlukan fondasi ma'rifat yang kokoh. Di saat itulah, di tengah keheningan Madinah yang penuh harap, sebuah momen agung sedang dipersiapkan. Sebuah momen di mana langit akan mengirimkan utusan terbaiknya untuk menjawab segala dahaga akan ilmu yang menyelimuti relung hati para sahabat. Sebuah babak baru yang akan menjadi kompas bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Suasana di tengah majelis saat itu begitu tenang. Namun tiba-tiba, sebuah keheningan yang berbeda menyergap. Di tengah para sahabat RA yang sedang melingkar menyerap ilmu dari lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul seorang pria yang kehadirannya seolah membelah kerumunan. Pria itu tidak terlihat seperti penduduk Madinah, namun anehnya, tak ada sedikit pun tanda-tanda kelelahan atau debu perjalanan jauh pada pakaiannya. Baju yang ia kenakan putih bersih, seputih cahaya yang menyilaukan, dan rambutnya hitam legam tertata rapi. Inilah momen yang kelak akan abadi dalam catatan sejarah Islam. Malaikat Jibril alaihi salam, sang pembawa wahyu, menampakkan diri dalam wujud manusia yang sempurna adabnya. Ia berjalan mendekat tanpa keraguan, membawa aura yang membuat siapapun yang menyaksikannya merasa gentar sekaligus takjub. Perhatikanlah betapa indahnya adab yang ia ajarkan kepada Anda dan saya. Ia tidak berteriak dari jauh, tidak pula merasa lebih tinggi, meski ia adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam terus melangkah hingga ia tiba tepat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh ketundukan yang mengharukan, ia bersimpuh. Ia menempelkan kedua lututnya tepat pada lutut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan penuh rasa hormat, ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pemandangan yang meruntuhkan ego siapapun yang menyaksikannya. Bayangkan, sosok yang biasa membawa perintah langit kini bersimpuh seperti seorang murid yang paling haus akan ilmu di hadapan gurunya. Pemandangan ini seolah berbisik kepada jiwa kita bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya hanya akan masuk ke dalam hati yang tunduk serta raga yang memiliki adab luar biasa. Disinilah letak titik baliknya. Pertemuan ini bukan sekadar tanya jawab biasa, melainkan sebuah demonstrasi tentang bagaimana seharusnya seorang hamba mendekat kepada sumber kebenaran. Bahwa sebelum akal mampu mencerna syariat, raga harus terlebih dahulu menunjukkan pengabdian. Inilah momen hidayah yang membukakan mata para sahabat dan kita semua bahwa setinggi apapun kedudukan seseorang, di hadapan ilmu dan sang guru yang membawanya, adab adalah segalanya. Keindahan gerakan malaikat Jibril alaihi salam saat itu adalah pesan abadi bagi setiap penuntut ilmu. Rendahkanlah hatimu, maka Allah SWT akan meninggikan derajatmu. Suasana di dalam Masjid Nabawi seolah membeku dalam kekhidmatan yang luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhum hanya bisa terdiam, menahan napas, menyaksikan pemandangan yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di tengah lingkaran itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keteduhan mulai menjawab rangkaian pertanyaan krusial yang diajukan oleh sang tamu misterius. Beliau menjelaskan bahwa rukun Islam bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah manifestasi fisik, sebuah fondasi yang harus berdiri tegak di atas bumi. Namun, bagi Anda yang merenung lebih dalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membawa kita pada dimensi yang lebih sunyi, rukun iman. Inilah sang pengokoh jiwa, akar-akar gaib yang menghujam ke dalam relung kolbu, memberikan kekuatan pada setiap mukmin untuk tetap tegak berdiri meski badai ujian menerpa berkali-kali.
Namun, di detik-detik inilah perjuangan batin yang sesungguhnya mencapai puncaknya. Sang tamu bertanya tentang satu kata yang menggetarkan hati. Ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah kalimat yang hingga kini menjadi kompas bagi setiap pencari Tuhan. Beliau menjelaskan bahwa ihsan adalah tingkatan di mana Anda menyembah Allah seolah-olah Anda benar-benar melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Dan jika mata lahiriah ini tak mampu menembus tabir keagungannya, maka Anda harus meyakini dengan setiap sel tubuh Anda, dengan setiap helai napas Anda, bahwa Dia, Allah Sang Pencipta Semesta, selalu menatap Anda. Dia menatap Anda dalam setiap keramaian, dan Dia mengawasi Anda dalam pekatnya kesunyian. Inilah perjuangan melawan ghafilah atau kelalaian hati, sebuah proses transformasi yang mungkin terasa menyakitkan namun berakhir indah, di mana kita dipaksa untuk berpindah dari sekedar melakukan ritual tanpa makna menuju sebuah kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan secara nyata. Di dalam ihsan, tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan. Setiap ruku dan sujud tak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebuah pertemuan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya yang Maha Menatap. Di titik ini, seluruh ego luruh, dan yang tersisa hanyalah rasa malu serta cinta yang mendalam di bawah tatapan ilahi. Suasana hening menyelimuti para sahabat setelah sosok asing berbaju putih bersih itu menghilang di balik cakrawala Madinah. Angin gurun berhembus pelan, membawa sisa-sisa ketenangan yang ditinggalkan sang tamu misterius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memecah keheningan itu. Beliau menatap Umar bin Khattab RA dengan tatapan penuh makna, lalu bertanya, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya tadi?" Umar RA menjawab dengan penuh ketundukan, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Saat itulah Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkap rahasia besar di balik pertemuan itu. Sesungguhnya, Dia adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Pertemuan singkat di bawah terik matahari itu bukanlah sekadar dialog biasa. Ia adalah sebuah kurikulum langit, sebuah peta kehidupan yang diturunkan bagi saya dan Anda hingga akhir zaman. Jibril alaihi salam tidak datang dengan kemegahan sayapnya yang menutupi ufuk, melainkan dengan adab seorang pencari ilmu yang bersimpuh rendah di hadapan sang guru. Ibrah besar dari peristiwa ini memanggil jiwa kita untuk merenung. Jika hari ini hati kita seringkali merasa hampa di tengah riuhnya rutinitas ibadah, tanyakanlah pada diri, sudahkah Islam yang kita jalani selama ini berbuah manisnya iman? Dan yang lebih dalam lagi, sudahkah iman kita mencapai derajat ihsan, yaitu sebuah kesadaran ruhani di mana kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya, atau setidaknya kita merasa sepenuhnya diawasi olehnya di setiap tarikan napas dan detak jantung. Mari kita jemput kembali hakikat menghamba yang diajarkan oleh Sang Jibril alaihi salam di hadapan Rasulullah. Mari kita pastikan bahwa setiap dahi yang menyentuh sajadah bukan sekadar gerakan mekanis tanpa jiwa. Biarlah setiap sujud menjadi momen pertemuan cinta antara hamba dan holiknya. Sebuah pertemuan yang mengubah hidup, menenangkan hati yang gundah, dan mengantarkan kita pada cahaya keridhaan ilahi yang abadi.